Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bapak bisa menjumpai anak-anak semua untuk melanjutkan pelajaran Al-Lughah Al-Arabiyah dengan melanjutkan tema Al-Marafiqul Madrasiyah atau fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah. Untuk materi yang kelima ini, kita akan fokus pada mengenal bentuk mubtada dan khabar, di mana mubtada itu berasal dari ismul isyarah, sedangkan khabarnya berasal dari na'at. Untuk yang pertama, anak-anak harus tahu dulu apa itu na'at dan apa itu man'ut. Na'at adalah kata sifat, sedangkan man'ut adalah kata yang disifati. Dan anak-anak harus ingat bahwasanya na'at harus sesuai dengan man'utnya dari sisi jenis kelaminnya. Jadi kalau man'utnya muzakkar atau laki-laki, maka na'atnya pun harus bentuk muzakkar. Kalau man'utnya mu'annas, maka na'atnya pun harus bentuk mu'annas. Bagaimana ciri-ciri mu'annas sudah disebutkan pada video sebelumnya. Contohnya misalnya, tolibun nasyitun. Tolibun itu muzakkar, nasyitun juga muzakkar, siswa yang rajin. Tolibatun nasyitatun, siswi yang rajin. Bagaimana, bisa dimengerti? Saya yakin anak-anak bisa membedakan bentuk na'at untuk muzakkar dan bentuk na'at untuk mu'annas. Saya akan ingin mengenalkan beberapa kata sifat yang sering kita gunakan. Misalnya, shaghirun, kecil. Kabirun, besar. Qaribun, dekat. Ba'idun, jauh. Qashirun, pendek. Tawilun, panjang. Qalilun, sedikit. Kathirun, banyak. Dayyiqun, sempit. Wasi'un, luas. Muttasikhun, kotor. Nadhifun, bersih. Qabihun, jelek. Jamilun, indah atau bagus. Kaslanun, malas. Nasyitun, rajin. Jahilun, bodoh. Mahirun, pandai. Qadimun, lama. Jadidun, baru. Thaqilun, berat. Khafifun, ringan. Dan terakhir, jayyidun, baik. Sayyi'un, buruk. Untuk selanjutnya, kita akan gunakan kata sifat dalam sebuah kalimat. Contoh menggunakan kata kabirun yang artinya besar. Kita lihat. Faslun kabirun. Madrasatun kabiratun. Bapak jelaskan sedikit. Kata kabirun untuk menunjuk faslun atau kelas, maka tetap menggunakan bentuk muzakkar. Sedangkan kata kabirun untuk menunjuk pada man'ut mu'annas, yaitu madrasatun, maka kabirun berubah menjadi kabiratun. Contoh selanjutnya, jamilun. Contoh, mal'abun jamilun. Sahatun jamilatun. Wasi'un. Ma'malun wasi'un. Maktabatun
wasi'atun. Anak-anak yang Bapak sayangi, untuk selanjutnya kita akan mengulang dan mendalami kembali mubtada dan khabar. Secara sekilas bagaimana mubtada dan khabar sudah Bapak jelaskan pada video sebelumnya. Namun untuk hari ini Bapak ingatkan kembali bahwasanya mubtada adalah al-ismul marfu'u fi awalil jumlah. Kata benda yang berada di awal kalimat. Atau secara sederhana mubtada adalah subjek. Sedangkan khobar adalah al-ismul marfu'u al-musnadu ilaihi. Adalah kata yang disandarkan kepada mubtada atau penjelas atau pelengkap dari mubtada. Secara sederhana disebut predikat. Jadi mubtada adalah subjek, khobar adalah predikat. Untuk hari ini kita akan belajar dan berlatih membuat mubtada yang berasal dari ismul isyarah, sedangkan khabar berasal dari na'at. Let's go, mari kita mulai. Hadzal hammamu nadhifun. Mubtadanya adalah hadzal hammamu, sedangkan khabarnya adalah nadhifun. Kita menggunakan mubtada dalam bentuk ismul isyarah. Isim isyarahnya adalah hadza. Kenapa hadza? Karena yang ditunjuk adalah al-hammam. Bentuknya muzakkar. Maka hadzal hammam. Kata sifatnya nadhifun. Selanjutnya, hadhihi sahatu nadhifatun. Hadhihi sahatu sebagai mubtada, nadhifatun sebagai khabar. Hadhihi adalah ismul isyarah lil muannas atau kata tunjuk untuk muannas karena yang ditunjuk adalah as-sahatu, sedangkan nadhifatun adalah kata sifat untuk as-sahatu. Hadhihi sahatu nadhifatun. Untuk selanjutnya, dzalikal maqsafu jadidun. Mubtadanya dzalikal maqsaf, khabarnya jadidun. Tilkal maktabatu kabiratun. Mubtadanya tilkal maktabatu, khabarnya kabiratun. Demikian anak-anak, kita sudah belajar mengenal dan berlatih mubtada khabar, di mana mubtadanya berasal dari ismul isyarah, sedangkan khabarnya berasal dari kata sifat atau na'at. Kita lihat resume untuk hari ini. Kita lihat anak-anak semuanya. Nah, silakan untuk bagian resume ini anak-anak bisa lihat, bisa catat, bisa dalami sendiri. Kemudian ada hal-hal yang tidak bisa dipahami dapat ditanyakan kepada bapak atau ibu gurunya. Demikian untuk materi hari ini, semoga bermanfaat. Ilal liqa.